Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy weekend teman-teman. Ada beberapa yang saya notice, ada beberapa yang kasih inform soal altcoins yang rencananya mau dibahas. Thorchain tadi saya ngecek dan ternyata bagus ya, udah ongoing rebound. Jadi mungkin itu jadi menu analisa berikutnya. Kemudian Solana juga ada satu kondisi yang cukup menarik sebetulnya, berpotensi untuk dibeli atau di long in the short term. Dan sekarang kita masuk ke BNB terlebih dahulu, karena BNB di sini sebelumnya di requestan dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya ya, itu update di Telegram juga. Jadi saya pikir ya karena BNB adalah next coinnya ya, kita review untuk BNB dulu. Nanti untuk price action atau chartnya akan saya share di Telegram. Make sure kalian gabung. Dan cara gabungnya simple, klik link di deskripsi. Kemudian kalian diarahkan, bukan diarahkan sih, kalian klik salah satu video saya atau nonton video ini juga ada di bagian kolom deskripsi. Itu akan ada link untuk mengantarkan teman-teman ke dalam grup Telegram ya, dan it's free by the way guys ya, tinggal klik di sini aja. Alright, so nanti mungkin untuk idea seputar Thorchain ya, karena mungkin kayaknya nanti agak telat kalau saya review langsung by YouTube ya, mungkin nanti akan saya share aja idenya di Telegram ya. Jadi ya silakan kalian tunggu di sana teman-teman. Oke, so kita bakal masuk dulu ke update untuk BNB. Saya bakal refresh analisa untuk BNB supaya teman-teman punya gambaran lebih detail ya terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Sebenarnya BNB kalau kalian lihat ini ada di level krusial ya, bisa dibilang sangat krusial bahkan. Mengapa demikian? Karena ini adalah support level yang mempertahankan BNB sejak tahun 2021 ya. Harga nggak pernah lebih rendah dari support level tersebut, at least secara time frame weekly dan close candle weekly ya. Yang mungkin di sini menjadi concern saya adalah bagaimana jika kondisinya itu mirip dengan Polkadot seperti yang kita bahas kemarin ya, support levelnya akhirnya break dan bisa bikin harga turun lebih jauh lagi. Nah, pada case BNB, ini kalau misalkan break, to be honest, kita bisa lihat lagi ya, ini the only next level yang benar-benar powerful, bisa dibilang menjadi kunci area penting untuk BNB itu ada di level $45 atau $44. Tentu saja saya nggak bilang BNB bisa sampai ke sana gitu ya, dalam artian ini saya cuma marking aja key level yang berpotensi menjadi tahanan kuatnya ya. Di tengah jalan kalau misalkan tiba-tiba ada pembeli yang sangat banyak dan arus uangnya itu masuknya dalam keadaan yang drastis dan signifikan ya, kalau teman-teman memanfaatkan atau bisa melihat indikasi reversalnya ya, saya pikir bisa aja untuk digas ya, itu bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini, inilah key support paling pentingnya si BNB. Kalau saya jadi teman-teman, mungkin saya akan lebih prefer nggak langsung belanja di sini. Saya akan lebih prefer untuk sedikit bersabar, menunggu kepastian akan ada pihak-pihak yang mempertahankan level area ini ya. Kenapa demikian? Karena yang saya khawatirkan kalau ini break, ini turun sampai mana kita nggak tahu ya. Kalau misalnya kalian mau berpatokan dari low point di kisaran Juni 2022, itu juga bisa gitu ya, yaitu di sekitaran $183,2 ya. Itu mungkin bisa aja kalian pasang jaring untuk belanja di spot, tapi cicil ya belinya teman-teman, jangan langsung gede sekaligus, karena kalau kalian beli dalam posisi dia turunnya deras, itu sayang banget kalau ternyata kita bisa dapat harga yang bahkan jauh lebih murah daripada $183 ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih ya maksud atau arah omongan saya. Penting untuk kita perhatikan juga di sini, kalian mau tambahkan trendline. Ini clearly trendline yang sangat-sangat penting ya untuk posisi daripada si BNB, dan saya pikir tekanan jualnya masih berlanjut karena Anda bisa lihat ada lower high yang terbentuk. Lalu kita nggak pakai trendline itulah, itu mungkin terlalu masif ya. Yang pengen saya highlight lagi adalah kalau kalian ingat, ini akibat FUD yang terjadi pada Binance ya beberapa waktu lalu, menyebabkan Binance kehilangan momentum penguatannya, at least dari harga tahun 2022 ya, tanggal 27 Juni 2022, low point ketemu dengan low point pada Desember 2022, lalu harga low point itu ya, trendline itu berhasil dipatahkan dan harganya turun sampai kembali lebih rendah daripada low point di 2022, Desember 2022 lebih tepatnya. Setelah itu kita lihat lagi time frame daily ya, ini saya hilangkan aja ya karena kita nggak pakai banget, itu kan masih panjang ya teman-teman. Time frame daily we see some kind of consolidation
ya, bisa jadi ABCDE ya, more or less kayak gini ya, kalian lihat, and then bam, drop lagi. Secara target triangle itu diukur dari badan triangle-nya ya, kita bisa lihat di sini, dan targetnya sebenarnya lebih kurang sudah tercapai di level-level tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana kan kondisi saat ini? Kalau lihat dari time frame daily aja, ini Anda punya trend line yang bisa dibilang menjadi tahanan kuatnya untuk si BNB saat ini. Ya, so far harga reject terus dari level tersebut, nggak terus-terusan, baru 2 kali, tapi 2 kali pun sebenarnya cukup ya untuk menjadi sebuah indikasi awal dari terbentuknya sebuah pola, either itu sebuah channel atau mungkin sebuah falling wedge ya. Kalau kalian hubungannya antara tail to tail ya, ini jatuhnya jadi seperti membentuk falling wedge pattern ya, more or less kayak gini. Meanwhile kalau di bawahnya ini jadi invalidate, bukan falling wedge pattern, melainkan Anda bisa lihat menjadi sebuah triangle. Oke, nah kalau saya pribadi sih, instead of kita fokus terhadap bentuk gambarnya seperti apa, mungkin untuk memberikan konteks yang lebih jelas, saya lebih prefer untuk melihat secara struktur ya. Ini kalau secara struktur, ini high point, low point dong, kemudian high point, low point ya, technically dia create lower low kayak gini. Nah, pertanyaan saya adalah teman-teman, ini apakah kita sudah menciptakan yang namanya higher high? Ya, kalau kalian jawab dalam hati itu sih same high atau equal high, itu adalah jawaban yang tepat. Ini artinya di level tersebut terdapat resistance atau tahanan atas yang bisa dibilang cukup powerful, nahan BNB untuk tidak lebih tinggi daripada level 217,8 sampai 218 dolar. Jadi kalau kalian mau marking di chart kalian ya di kisaran 218 dolar lah. Ini menjadi tahanan untuk sementara pada si BNB ya. Lalu bad newsnya, technically ini kalau secara low point ya, low point aja kita udah ngelihat BNB udah create new low point. Oke, kalau secara body kalian mau menggunakan body candle, which is kayak gini, technically kita juga sudah break. Ya, kalau saya menggunakan body candle seperti ini, maka saya akan menggunakan line chart dan kalian bisa lihat dengan clear bahwa di low point-nya itu sudah berhasil di breakdown. So technically BNB itu sebenarnya terbilang cukup siap untuk meneruskan penurunannya. Bahkan kalau saya tambahkan lagi, ya di sini udah ada kondisi di mana dia break, oke, which is kayak gini, dan sudah ada retestnya. Pin candle panjang ke atas, balik lagi turun ya. Setelah istilahnya gagal di kisaran 50%-an ya, ini kalau kita lihat dari body candle yang warna merahnya, jadi lebih kurang saya ambil seperti ini. Nah, 60% ya di situ, maka rejection kita sudah bisa lihat bahwa terjadi kembali dan dia bisa dibilang siap untuk meneruskan penurunannya. Sekali lagi teman-teman, ini untuk saya jelaskan bahwa kita saat ini berada di salah satu key support level yang paling penting ya untuk time frame weekly. Jadi weekly itu kalau bisa dia nggak boleh close di bawah 200 dolar. Kalau dia close di bawah 200 dolar, maka tekanan jual di market itu bisa lebih signifikan. Kenapa? Karena berpotensi men-trigger likuidasi aset, terutama buat mereka yang buy BNB dan liquidation price-nya itu di bawah level 200 dolar. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa paham dengan kondisi tersebut. Pertanyaan berikutnya, apa bisa kalau misalkan kondisi tersebut malah menjadi sebuah liquidity sweep yang pada akhirnya dibutuhkan memang untuk si BNB di sini memiliki reaksi atas possible falling wedge ini. Ya, saya pikir itu possible saja. Ya, untuk saat ini mungkin saya akan tambahkan ya, yaitu si falling wedge yang terbentuk pada time frame daily ini berdasarkan atau acuannya ya berdasarkan high point di swing sebelumnya, which is di sini ketemu dengan high point dan high point berikutnya ya. Di sini Anda bisa lihat ada beberapa kali retest di sana, dan di sisi lain pada posisi bottomnya ya, ini beberapa kali kita lihat ada beberapa kali retest juga ya, 1, 2, dan 3 kali retest. Jadi menurut saya ini valid untuk dikatakan sebagai falling wedge. Namun kalau sebelumnya kita melihat ini sebagai sebuah potensi untuk ascending triangle, tampaknya sudah terinvalidasi dan harga di bawah turun lebih rendah daripada support level atau close candle sekitaran pertengahan September 2023 lalu. Oke. So ini pandangan sementara time frame daily. Kalau misalnya kalian tanya kapan sih idealnya mau belanja BNB ya, kalau buat saya ya,
mungkin minimal dia harus close candle dulu deh di atas trend line ini ya. Antara di atas trend line atau kalian kalau mau lebih bersabar di atas $218 karena ini adalah key support resistance. Ya, kalau kalian aware di video Bitcoin tadi malam saya sempat mention betapa penting ya untuk sebuah harga di sini closing nggak cuma terhadap trend line tapi juga terhadap sebuah support resistance major yang terbentuk di sana. Dan itu bisa menjadi tambahan informasi atau supaya kita bisa lebih mengerti konteksnya ya, apa yang terjadi di market pada saat itu sedang berlangsung. Baru kemudian idealnya kita bisa mulai belanja. Ya, kalau misalkan itu terjadi, berarti kita tahu, oke, saya punya ide. Kalau kondisi itu terjadi, berarti ada bigger players yang siap untuk beli di harga itu dan mereka itu mampu mengubah arah angin. Ya, jadi setelah arah anginnya diubah, di situ kita join the market. Kira-kira seperti itu pemahamannya, oke? Dan by the way teman-teman, saya pengen say thank you buat kalian yang udah pada kasih komen ya di previous video penjelasan tentang market update. Saya senang banget ya karena komen dari kalian bisa dibilang membuat saya lebih bersemangat ya. Dan ada beberapa komen-komen yang lucu lah ya kalau saya bisa bilang ya. Salah satunya tadi ada yang bilang katanya capek nih. Nah, capek banget lihat market ya. Saya bilang ya lihatnya jangan sambil push up atau jogging. Kalau kayak gitu ya capek. Ya jelas ya. By the way guys, I feel like saya udah mulai masuk ke fase bapak-bapak ya teman-teman ya. Karena secara jokes sudah mulai kayak bapak-bapak. Shit. And yuk kita lanjut lagi ya. Di sini tadi penjelasan saya seputar time frame daily sudah cukup jelas mudah-mudahan. Nah, sekarang kita berbicara soal indikasi paling dekat ya, indikasi paling dekat atau posisi yang paling possible lah untuk terjadi saat ini. Kalau kita lihat lagi, ini kan ada support level ya, teman-teman. Kalau di time frame 4 jam sih kelihatan banget ya support levelnya clear banget terbentuk di sini. Jadi saya bisa marking di kisaran 200 berapa nih? Ya 204,5 deh ya. Ini adalah tahanan bawah, meanwhile tahanan atasnya adalah 220. Ini kalau dari perspektif time frame 4 jam. Oke, jadi kita punya range pergerakan lebih kurang segini. Ya, antara 204,5 sampai 220 dolar. Nah, yang terjadi saat ini di time frame 4 jam, tekanan jual agresif, naiknya juga sempat agresif tapi gagal untuk dipertahankan, makanya dia close body-nya di bawah, kemudian harganya turun lagi, berusaha untuk create lower low, tapi setelah itu tidak ada lower low yang terbentuk. Harga cenderung tertahan tepat di 204,5 dolar. Lantas, apa yang terjadi? Kalau secara jangka pendek, ini consideration ya teman-teman. Pertama, selling pressure melemah per pin bar terbentuk di sini. Kedua, walaupun selling pressure yang melemah, tapi kita tetap bisa melihat bahwa ada potensi terbentuk sebuah descending triangle. Atau kalian kalau mau lihat lebih ke arah bullish ya, bisa jadi bilang ini juga dengan falling wedge. Tapi kalau misalkan kita mau beranggapan apakah ini bullish atau tidak, sebenarnya secara sederhana kalian perlu lihat si BNB closing body candle deh di atas 208,9 ya. Kalau ini bisa terjadi, dia close body di atas 208,9, kalian expect ada pullback dan kalian coba masuk di pullbacknya. Disitulah opportunity menurut saya untuk melihat BNB naik menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kalian mau buy ya idealnya tunggu ada close candle di atas dulu dengan ekspektasi target point di atas dan stop loss point bisa di bawah di antara level-level area ini ya. Itu bisa mendapatkan 3R lebih kurangnya untuk target posisi sampai ke atas. Dan kalau saya extend lagi ya, ini trend line nggak cuman yang tadi ya untuk jangka pendek, tapi kita ngelihat trend line ini sudah terjadi semenjak harga mengalami rejection pada tanggal 2 Oktober ya. Setelah itu kita ngelihat di sini respect banget sampai sekarang. Jadi kalau memang dia close candle di atas, ini indikasi pertama, close candle di atas lagi, ini indikasi yang lebih baik lagi. Secara probabilitas akan meningkat lebih signifikan. Dan tugas kita hanya tinggal mencari setup untuk entry pada saat retracementnya saja. Oke, so itu idea saya seputar BNB sementara waktu ini. Untuk nanti price actionnya mungkin saya akan share yang time frame daily kali ya, supaya kalian bisa lihat pergerakannya mid to long term. Dan nanti kita akan updatekan juga untuk Thorchain ya, karena saya sebenarnya punya idea seputar Thorchain dan menurut saya Thorchain ini cukup menarik. Ya kalau kalian suka dengan analisis seputar BNB dan kalian pengen saya bahas seputar Thorchain, mungkin boleh bantu saya untuk capai 250 likes di video ini. So next day kita bakal bahas Thorchain
Chain, bukan Litecoin, bukan Aptos ya. Itu adalah koin sebelumnya. Alright, so I think that's the idea for BNB. Mudah-mudahan informasi yang saya deliver bisa bermanfaat. Thank you so much buat teman-teman yang seperti biasa nonton video ini sampai finish. God bless buat kalian semua dan have a nice weekend. Cheers. See you guys again di Bitcoin Update. Bye bye guys.